Dan untuk mengetahui situasi arus mudik terkini, sudah ada rekan kami Auriga Agustina di Tol Cikarang Utama dan Putu Bagus di arteri Karawang. Ya, kita ke Auriga terlebih dahulu. Riga, pagi, gimana situasi arus mudik di sana pagi ini? Ya, Dana, kondisi di Cikampek Utama pada pagi hari ini terpantau ramai jika dibandingkan dengan hari kemarin, tapi ini kondisinya masih lancar. Baik dari arah Jakarta menuju ke arah timur, begitu juga sebaliknya. Saya akan tunjukkan kepada Anda seperti ini situasi terkini untuk dari arah Jakarta menuju ke arah timur atau ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini didominasi oleh kendaraan pribadi. Sementara kalau untuk yang ke arah Jakarta, ini didominasi oleh kendaraan besar, baik itu truk, bus, dan lain sebagainya. Nah, ini artinya memang untuk volume kendaraan sudah mulai meningkat, pergerakan arus mudik semakin terasa. Dana dan juga saudara, tadi kami juga sempat bercerita dengan pihak Jasa Marga, mereka menyatakan kepada kami tadi pada pukul 2 pagi saja ini sempat terjadi kemacetan di gardu tol Cikampek Utama sepanjang 300 meter. Kemudian bisa terurai selama 1 jam, Dana, Regina, dan juga saudara. Nah, data Jasa Marga sendiri ini mencatatkan ada lebih dari 62.000 kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah timur. Ini meningkat sekitar 13,68% jika dibandingkan dengan kondisi arus lalu lintas normal. Sementara kalau untuk yang dari arah timur menuju ke arah Jakarta, ini juga mengalami peningkatan sekitar 8% lebih jika dibandingkan dengan kondisi arus lalu lintas normal. Nah, Jasa Marga ini juga memperkirakan akan ada 3,53 juta kendaraan yang keluar dari Jabodetabek melalui 4 gerbang tol, termasuk di gerbang tol Cikampek Utama. Nah, yang menjadi perhatian kami, saudara, tadi kami melihat ternyata masih banyak pengendara yang tidak memiliki saldo tol cukup, sehingga ini membuat terjadinya antrean karena mereka harus mengisi saldo terlebih dahulu, dan antrean ini tentu akan berdampak terhadap kondisi arus lalu lintas di jalan tol. Pihak Jasa Marga ini juga akan menambah gardu tol secara bertahap. Kalau normalnya hanya ada 15 gardu tol yang dibuka, kemudian kemarin ada 18 gardu tol yang dibuka, pada hari ini Kakor Lantas ini meminta Jasa Marga membuka satu gardu tol lagi, sehingga pada hari ini akan ada 19 gardu tol yang dibuka. Tapi kalau nanti volume kendaraan ini akan semakin meningkat, akan ada 22 gardu tol yang akan dioptimalkan. Nah, yang mencuri perhatian kami juga, ternyata di sini juga masih banyak kendaraan sumbu 3 yang melintasi jalan tol, padahal sebenarnya ini sudah dilarang hingga tanggal 29 Maret nanti. Nah, dari informasi yang kami dapatkan juga, untuk kendaraan sumbu 3 ini banyak yang dikeluarkan di jalur arteri terdekat termasuk di Karawang Barat. Sementara demikian, Dana, Regina, kembali ke Anda di studio. Sudah ada peningkatan kendaraan, terima kasih Auriga untuk informasinya. Sekarang kita beralih dulu ke arteri Karawang bersama Putu Bagus. Putu, kalau di sana seperti apa kondisi arus mudiknya? Ya baik, Dana, untuk pantauan arus mudik di wilayah Karawang, tepat di mana saya melaporkan saat ini, tempat di mana saya berdiri, ini merupakan salah satu titik terpadat di wilayah Karawang, yakni tepatnya di wilayah Jalan Raya Kelari menuju ataupun keluar dari gerbang tol Karawang Timur, di mana memang dapat diinformasikan kepada Anda bahwa sudah adanya rekayasa lalu lintas berupa penyekatan sumbu 3 yang sudah diterapkan oleh pihak kepolisian setempat ini sejak hari kemarin 13 Maret 2026. Nah, untuk penyekatan sumbu 3 ini berlaku untuk kendaraan besar atau kendaraan berat seperti truk. Jadi memang bagi kendaraan ini yang datang dari wilayah Karawang Kota yang ingin masuk ke gerbang tol Karawang Timur ini harus memutar terlebih dahulu ke Jalan Raya Kosambi sekiranya 1 km. Setelah memutar ini baru bisa masuk ke gerbang tol Karawang Timur, di mana setelah itu baru bisa melanjutkan perjalanan ke gerbang tol Cikampek, Cikopo Palimanan, Kali Kangkung, dan juga seterusnya. Nah, jika kendaraan dari arah Jakarta yang keluar dari gerbang tol Karawang Timur, ini juga harus memutar terlebih dahulu, berbelok ke kiri, yang kemudian memutar di bypass Tanjung Pura, sebelum akhirnya memang bisa melanjutkan perjalanan ke Cirebon melalui arteri Simpang Jomin. Sementara itu juga untuk rekayasa lalu lintas penyekatan sumbu 3 ini memang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurai kemacetan. Karena memang dapat saya sampaikan pagi hari ini sekiranya pukul 6.20 waktu Indonesia Barat ini sudah mulai banyak para pemudik, khususnya para pemotor yang memang ini mudik lokal begitu ya di wilayah Jawa Barat ini.
Dan juga dapat diinformasikan bahwa pihak kepolisian setempat juga sudah melakukan pengawasan dan pengamanan. Salah satunya sudah ada pos pengamanan atau pos pantau untuk mengakomodasi para pemudik agar bisa melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Sementara itu bagi Anda yang mudik menggunakan moda transportasi darat, khususnya motor dan mobil, tentunya harus mengecek kendaraan Anda dalam kondisi yang prima agar bisa sampai di tujuan dengan selamat. Dan tidak lupa juga untuk menjaga kesehatan tubuh fisik Anda yang prima agar bisa sampai tujuan dengan selamat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan sejauh ini. Tetap hati-hati di jalan. Kira-kira Dana mau mudik kemana? Kembali ke studio. Waduh, kalau saya sih nggak mudik ya, tetap kerja. Terima kasih Putu dan juga Auriga Agustina untuk informasinya. Tetap hati-hati saat bertugas.